Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar tema 8, subtema 4, pembelajaran 2. Nah, mari kita membaca. Ayo membaca. Baik, ini masih berkaitan dengan denah lagi ya di sini ya. Karena ada arah angin ya, atau mata angin ya. Menjadi petugas penerima tamu. Hari ini SD Nusantara kedatangan tamu yang datang tim juri penilai lomba kebersihan sekolah. Mereka ingin melihat kondisi SD Nusantara. Udin dan beberapa teman ditunjuk menjadi petugas penerima tamu. Mereka harus mendampingi tamu. Mereka juga bertugas memberikan penjelasan tentang SD Nusantara. Tamunya agak kecil ya. Seperti seusia mereka ya. Lanjut. Udin dan teman-teman berbagi tugas menerima tamu. Pembagian tugas berdasarkan denah sekolah yang sudah disiapkan. Udin dan Lani bertugas menjelaskan bagian utara sekolah, ya. Edo dan Dayu bertugas menjelaskan bagian selatan sekolah. Siti bertugas menjelaskan bagian timur sekolah. Beni menjelaskan bagian barat sekolah. Udin dan teman-teman bertugas dengan baik. Mereka menjelaskan program sekolah dengan jelas dan santun. Mereka juga dapat menjawab pertanyaan dengan lancar dan jelas. Para penerima tamu telah bertugas dengan baik. Para juri memberikan pujian kepada mereka. Kepala sekolah dan para guru juga memberikan pujian. Semua anak-anak senang dan bersemangat mengerjakan tugasnya. Ayo berlatih. Berikut ini denah yang digunakan Udin dan teman-teman. Jawablah pertanyaan berdasarkan bacaan dan gambar denah yang diberikan. Ini ya. Nah, sebutkan bagian sekolah yang dijelaskan oleh Udin dan Lani, yaitu bagian apa tadi Udin dan Lani? Nah, di sini tadi. Nah, Udin dan Lani bertugas menjelaskan bagian utara sekolah. Jadi, jawabannya adalah bagian utara sekolah. Selanjutnya, sebutkan bagian sekolah yang dijelaskan oleh Edo dan Dayu. Nah, Edo dan Dayu tadi bagian apa? Mari kita lihat lagi. Sedangkan Edo dan Dayu menjelaskan bagian selatan sekolah. Nah, lalu semua jawabannya itu ada di bacaannya. Sebutkan bagian sekolah yang dijelaskan oleh Siti. Siti tadi ini Beni ya. Lalu siapa lagi? Oke. Ya. Berarti ini Siti, ini Beni ya. Bentar ya. Siti timur ya, di bagian timur sekolah, sedangkan Beni bagian barat sekolah. Lalu pertanyaan yang kelima, siapakah yang paling banyak bertugas menjelaskan? Bagaimana cara kamu mengetahuinya? Nah, bagaimana ya caranya? Caranya adalah kita cocokkan dengan denahnya. Nah, ini denahnya ya. Kita lihat yang dijelaskan kalau di utara tadi, di utara ini ada, bentar, ini di utara, terus di selatan, terus di timur, ada di barat. Nah, mari kita lihat yang paling banyak adalah oke. Nah, kita bagi dua bagian gini ya. Seret. Nah, kita bagi dua bagian gini, terus bagian gini ya. Berarti yang di sebelah sini adalah bagian timur, sebelah sini adalah bagian barat, ini utara, ini selatan. Yang paling banyak dijelaskan adalah yang bagian selatan. Bagian selatan itu punyanya siapa? Selatan itu Edo dan Dayu. Karena apa? Karena banyak sekali yang dijelaskan. Ada tempat lapangan sepak bola, ada ruang ya. Ruang apa ini? Sepertinya ruang kelas. Selain itu juga ada lapangan kecil ya di sini ya. Entah ini lapangan kecil, entah apa ya. Di sini ini kecil atau tempat parkir mungkin ya. Nah, lalu ini juga masuk selatan ya. Ini beberapa kelas. Ini mungkin ruang kepala sekolah atau mungkin ruang TU, kan kita nggak tahu. Nah, ini yang bagian selatan, ini bagian barat, ini bagian timur, sedangkan ini bagian utara dua ini ya. Nah,
karena ya bisa kita lihat dari denah ya. Dari denah itu siapa yang paling banyak menjelaskan. Selanjutnya, ayo menulis ya. Perhatikan kembali bacaan tentang menjadi petugas penerima tamu ya. Bacaan tersebut memiliki 4 paragraf. Paragraf adalah susunan beberapa kalimat yang mengandung satu pikiran pokok. Penulisan paragraf dimulai dengan garis baru. Pikiran pokok adalah ide utama dari sebuah paragraf. Nah, contoh ya. Edo anak yang rajin. Semua tugas sekolah selalu dikerjakan tepat waktu. Edo juga selalu membantu orang tua. Edo selalu mengerjakan pekerjaan dengan baik. Nah, pikiran pokok dari paragraf di atas adalah Edo anak yang rajin, karena ini adalah idenya, terus dikembangkan menjadi yang khusus. Oh, dicirikan gimana sih anak yang rajin itu? Oh, anak yang rajin itu dia mengerjakan tugas sekolah tepat waktu, lalu membantu orang tua, lalu melakukan pekerjaan itu dengan baik, tidak setengah-setengah, tidak menggerutu ya. Ini anak yang rajin ya. Nah, sekarang tugas kita adalah cobalah menemukan pikiran pokok dari bacaan menjadi petugas penerima tamu. Nah, tuliskan pada tabel berikut ini pikiran pokok pada paragraf pertama. Tinggal seperti kita mencari dalam kalimat utama ya. Nah, kita mencari kalimat utama itu kalau tidak di awal ya berarti di akhir. Kita cari yang umum dulu. Mari kita coba di paragraf yang pertama. Ide pokoknya adalah, nah, sebenarnya bahasanya itu agak sedikit berbeda dengan kalimat utama, tapi karena ini kita belajar, kita samakan saja dengan kalimat utama ya. Jadi hari ini SD Nusantara kedatangan tamu. Ini adalah ide pokok di paragraf pertama ya. Nah, selanjutnya kita ke paragraf kedua. Paragraf kedua ini ya, atau bahasa lain dari paragraf kedua, paragraf itu adalah alinea ya. Nah lanjut ya di paragraf yang kedua ya. Udin dan teman-teman berbagi tugas menerima tamu, begitu ya. Nah, lalu yang paragraf ketiga, Udin dan teman-teman bertugas dengan baik. Nah, di paragraf keempat, para penerima tamu telah bertugas dengan baik. Seperti itu ya. Nah, lanjut kita ke ayo berlatih. Berikut ini denah yang digunakan Udin dan teman-teman. Gambarlah pertanyaan berdasarkan bacaan dan gambar denah yang diberikan. Nah, oh enggak, lanjut ya, sorry. Kita kan tadi tentang paragraf ya. Nah, terus setelah paragraf ini, nah, cobalah menuliskan gabungan pikiran pokok dari semua paragraf secara berurut. Nah, nanti digabung aja nanti paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, paragraf 4 menjadi satu tulisan yang utuh gitu ya. Selanjutnya, apa yang kamu temukan dari tulisan tersebut? Kamu akan menemukan rangkaian kalimat yang saling berhubungan. Kalimat tersebut akan membentuk sebuah cerita yang lengkap. Untuk menulis sebuah cerita, mulailah dengan menuliskan pikiran pokok, lalu kembangkan cerita dari setiap pikiran pokok yang telah ditentukan gitu ya. Ayo mengamati sikap anak-anak SD Nusantara sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Mereka mengamalkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Mereka bekerja sama saat menerima tamu. Bekerja sama atau kerjasama yang baik akan membuahkan hasil yang baik pula ya. Para tamu merasa senang berkunjung ke SD Nusantara. Udin juga mampu membagi tugas dengan baik. Semua anak terlibat dalam melaksanakan program kebersihan sekolah. Semua anak ikut berdiskusi untuk menentukan program kebersihan sekolah. Semua anak mendapat kesempatan memberikan pendapat. Ayo berlatih. Perhatikan pernyataan berikut ini. Pernyataan ini menunjukkan sikap pengamalan Pancasila. Ya, tuliskan sila yang sesuai dengan pernyataan. Tuliskan bunyi dari lambang bunyi dan lambang dari sila Pancasila yang sesuai. Mari berdiskusi menentukan program. Itu bunyi silanya adalah sila keberapa ya? Itu sila keempat. Ya, sila keempat bunyinya
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, simbolnya kepala banteng. Ya, lanjut lagi, bekerja sama mengerjakan tugas. Ya, sama bekerja mengerjakan tugas itu juga masuk sila keempat. Ya, kerjasama. Kerjasama sila keempat. Maaf, bekerja sama itu sila ketiga karena kan persatuan ya, gotong royong. Pokoknya intinya kalau gotong royong kerjasama itu adalah sila ketiga. Bunyinya adalah Persatuan Indonesia. Simbolnya adalah pohon beringin. Selanjutnya, memberi kesempatan semua berpendapat itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Berarti simbolnya adalah rantai. Selanjutnya yang keempat, ya, mengerjakan semua tugas dengan penuh tanggung jawab atau dengan bertanggung jawab, ya. Itu adalah pengamalan sila yang kedua, ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambangnya adalah rantai. Selanjutnya, membagi tugas dengan rata dan sesuai dengan keahlian, itu berarti adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berarti sila kelima, lambangnya adalah padi dan kapas, ya. Ayo bercerita, manakah dari contoh sikap tersebut yang pernah kamu lakukan? Ceritakan kepada teman-temanmu. Bekerja sama termasuk pengalaman sila ketiga Pancasila. Sila ketiga Pancasila berbunyi Persatuan Indonesia. Simbol sila ketiga berupa pohon beringin. Bangsa Indonesia sangat besar dan beragam. Sila ketiga berpesan agar kita dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Seluruh warga negara yang juga berkewajiban menjaga nama baik Indonesia. Kerjasama dengan teman bagian dari pengalaman sila ketiga. Bekerja sama membuat tugas menjadi lebih ringan dan mudah. Ayo mencoba. Melalui kerjasama kita juga dapat memenangkan sebuah perlombaan. Cobalah mempraktikkan kerjasama dalam permainan berikut ini. Nama permainan berikut ini lompat tali. Nah, sepertinya ini adalah pembelajaran olahraga. Nah, bisa dibaca sendiri ya, Nak, ya. Sampai di sini dulu pembelajaran 2-nya. Kita akan bertemu kembali di pembelajaran 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Bye-bye. Bye-bye.